Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai altcoin season, teman-teman. Nah, kita akan coba kulik lebih dalam mengenai altcoin season. Bukan apa itu altcoin season, tapi sebenarnya adalah apakah altcoin season akan terjadi. Bahkan saya di sini akan memberikan beberapa alasan kenapa altcoin season mungkin bisa di-cancel gitu ya, ataupun nggak akan terjadi gitu ya. Nah, kita akan coba lihat teman-teman beberapa alasannya ini, dan kita lihat dulu keadaan market kriptonya bagaimana ya. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, likes ataupun subscribe juga teman-teman. And thank you all for your support. Mungkin kita bisa tembus 200-250 likes teman-teman di video ini, itu sangat berarti untuk saya ya. Jadi sekarang kita langsung masuk aja teman-teman ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, ya. Kalau kita lihat untuk market crypto, teman-teman, bisa kita perhatikan ya, di mana Bitcoin saat ini sudah approaching all time high, sudah mendekati all time high atau harga tertingginya dia di kisaran 109.000, teman-teman. Namun altcoins bisa dikatakan masih cukup jauh gitu ya. Bahkan mungkin masih harus naik 50% lagi gitu ya. Itu pun juga udah yang lebih oke. Jadi kalau kalian lihat portfolio yang teman-teman yang nge-hold altcoins, mungkin berasa ini kapan sih altcoin season akan terjadi gitu. Dan ini satu hal yang kita harus lihat di cycle kali ini teman-teman ya. Memang ada perubahan ya. Kalau kita lihat saat ini di Fear and Greed Index kita di area 71. Jadi memang saat ini kondisi masih di level greed. Nah, kita coba lihat mengenai altcoin season ya teman-teman. Bahwa saat ini dikatakan bahwa kita lagi di Bitcoin season. Ya, Bitcoin season itu artinya apa? Atau bahkan teman-teman nggak tahu apa sih itu altcoin season. Ya, orang-orang berkata altcoin season terjadi, altcoin season nggak terjadi. Tapi sebenarnya apa sih itu altcoin season? Simpelnya sebenarnya adalah ketika altcoins itu outperforming Bitcoin. Jadi secara performa mereka lebih bagus. Misalnya Bitcoin naik 5%, altcoinsnya bisa naik 10-15%. Ya, itu baru dirasakan altcoin season. Tapi kalau di sini karena kita harus hitung ya, di quantify, kira-kira seperti ini. Kalau kalian lihat indeksnya adalah ketika 75% dari top 50 kripto gitu ya perform better atau mengalami performa lebih bagus dari Bitcoin dalam 90 hari terakhir. Ini baru yang namanya altcoin season. Ya, ini kalian bisa perhatikan di sini. Dan saat ini kita bisa dikatakan di Bitcoin season, bahkan masih cukup jauh sekali kalau kita mau altcoin season. Tapi kalau kalian lihat grafik ini lebih karena dia cukup lagging juga sih gitu ya. Nah, mungkin kita bahas ada 4 alasan menurut saya gitu ya mengenai kenapa altcoin season itu susah terjadi untuk saat ini. Nah, alasan pertama itu apa sih? Sebenarnya cukup simpel, yaitu adalah demand saat ini. Demand adalah permintaan teman-teman itu ke Bitcoin gitu. Permintaan saat ini fokusnya ke Bitcoin ya. Banyak orang berfokus Bitcoin, dan Bitcoin teman-teman. Jadi nggak terlalu ada demand untuk altcoin sendiri ya. Kalian butuh bukti, ini ada beberapa bukti yang kita bisa perhatikan gitu ya. Baru aja kemarin di video yang terakhir saya bahas mengenai MicroStrategy beli Bitcoin ya. Salah satu yang sebenarnya memaintain atau menahan harga Bitcoin adalah demand dari MicroStrategy sendiri gitu. Kalian bisa lihat dia beli 7.000 Bitcoin ya. Itu kan ada buying pressure senilai 764 juta dolar gitu. Jadi bukan dari retail gitu ya. Retail mana yang bisa gelontorin 700 juta dolar gitu istilahnya. Nggak banyak ya. Dan kalian bisa lihat di sini, makanya Bitcoin susah sekali untuk saat ini menembus angka di bawah 100.000 dolar juga gitu ya. Karena buying pressure-nya ada. Kalian bisa lihat juga dari ETF ya. Salah satunya mungkin kalian bisa dari EBIT. EBIT ini adalah ETF Bitcoin, spot ETF Bitcoin yang diisu oleh BlackRock teman-teman. Dimana bahkan kalau kita lihat dari sini, EBIT sendiri itu performanya lebih bagus ya secara inflow teman-teman dibandingkan GLD. Ini adalah ETF untuk emas. Jadi bisa dikatakan memang institutions demand terhadap Bitcoin itu besar ya. Orang-orang mungkin melihat exposure Bitcoin itu cukup penting ya. Nggak harus 50% atau 70% ataupun 90% seperti banyak orang katakan gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita lihat sebagai ya orang-orang mau ada exposure-nya mungkin 3% dari portfolio, tapi kalau 3% dari portfolio untuk banyak miliarder ya itu udah lumayan banget teman-teman. Dan salah satunya mereka cara mendapatkan exposure itu dari EBIT ya. Itu untuk retail, tapi juga untuk institusinya juga. Karena saat ini kalau kita lihat EBIT inflow atau outflow ini memang
nggak dikasih penjelasan teman-teman. Jadi bisa aja institutions, bisa aja retail. Tapi kita tahu bahwa ya BlackRock juga accumulating Bitcoin. Seperti itu ya. Jadi demand dari institusi dengan adanya ETF jauh berbeda ya. Makanya Bitcoin relatif lebih strong terhadap altcoins lainnya gitu. Kalau memang kita fokus ke dalam demand-nya doang untuk Bitcoin-nya gitu ya. Nah, nextnya juga sebenarnya adalah kita fokusnya di macro condition. Ya, kalian harus tahu dulu keadaan makro saat ini tuh gimana sih? Apakah saat ini risk on atau risk off? Apa sih artinya risk on dan risk off? Sebenarnya cukup simple. Risk on artinya resikonya on, lagi nyala atau lagi on gitu, lagi ada gitu. Jadi orang-orang cenderung mengambil resiko. Ya, tapi ada juga risk off. Artinya orang nggak mau mengambil resiko. Dan saat ini, kalau kita perhatikan secara makro, teman-teman, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, ini bukan saatnya yang tepat untuk kita risk on. Gitu. Ya, kita bisa lihat lah dari beberapa FOMC terakhir dengan adanya tarif, trade deals, dan lain-lain gitu ya. Itu membuat keadaan ekonomi kurang certain. Ya, orang-orang merasa kurang jelas gitu. Kita nggak tahu dampak tarif itu akan sebesar apa dan lain-lainnya gitu. Dan kalau kita lihat secara The Fed sendiri, apakah The Fed akan cut rates di bulan depan, di bulan Juni teman-teman, peluang The Fed untuk cut suku bunga hanya 8,7%. Jadi cukup rendah juga gitu. Dan kalau kita lihat di bulan Juli, itu lumayan gitu ya. Sekitar ya, kalau misalnya kita tambahin ini semua jadi kisaran 28%-an gitu ya, tapi belum menunjukkan ada tanda-tanda di mana The Fed mau cut rates gitu. Bahkan saat ini banyak institusi, bank-bank gitu ya, yang mereka pricing in mungkin cut rate 1-2 kali dan dimulainya di bulan September gitu. Jadi masih cukup jauh sekali kalau kita menunggu The Fed untuk cut rates karena masih di bulan September gitu. Ini untuk katalis positifnya ke dalam makronya juga gitu. Nah, nggak hanya itu teman-teman. Kita kalau lihat secara makro conditionnya juga, yang saat ini menjadi concern utama orang-orang adalah dari bond yield, ya, atau treasury yield. Itu artinya bunga obligasi Amerika. Ya, kalian bisa lihat dari sini, bunga obligasi Amerika itu mengalami kenaikan yang cukup pesat, gitu ya. Dan orang-orang mungkin berharap, ya, khususnya ya orang US gitu ya, seperti pejabat Trump dan lain-lain, mereka berharap untuk bond yield untuk mengalami penurunan dengan adanya certainty atau kejelasan yang udah ada ya, dengan adanya trade deals dengan US China, tapi ternyata malah naik gitu. Jadi ini yang menjadi concern juga. Dan kalau saya lihat secara grafik teman-teman, ini juga cukup menarik karena kalau kita lihat saat ini kondisi kita untuk bond yields ini udah di posisi di atas. Ya, ini sama seperti area 2023-an. Tapi saat ini kan kondisi waktu itu kan The Fed naikin suku bunga terus, teman-teman. Ya, saat ini turun suku bunganya, tapi ya kalau kita lihat bunganya atau dari obligasi yieldnya sendiri mengalami kenaikan. Jadi ini cukup menarik gitu. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya di posisi saat ini, kalau kita tarik gitu ya. Nah, kayak gini. Kalian bisa lihat kita di posisi mana? Kita seperti di area 2006-2007. 2006-2007 tuh saat kapan sih? Sebelum financial crisis ya, krisis finansial 2008-2009 pada saat ya market pada drop ya. Khususnya ini lebih dampaknya di Amerika. Jadi orang-orang takut gitu ya. Di posisi saat ini mereka berasa ini lebih baik kita playing safe aja, lebih aman aja gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah altcoins adalah sesuatu yang aman? Enggak juga gitu. Bitcoin kenapa bisa ada inflow ya? Karena Bitcoin mungkin secara fundamental mereka melihat, oh Bitcoin ini menarik karena nggak terlalu dependent ya ke satu negara, istilahnya seperti itu. Ya, jadi ini macro condition ya. Semoga kalian mengerti juga. Nah, reason ketiga itu sebenarnya adalah money flow-nya udah berbeda, teman-teman ya. Ini saya juga sebenarnya juga sedikit telat untuk notice ya, untuk memperhatikan, tapi money flow-nya ini udah berbeda. Di sini saya bilang money flow ke memes, tapi ya nggak salah gitu ya. Ini ada old money flow, ada new money flow. Saat ini mungkin kalian nggak bisa lihat meme coins mengalami kenaikan, tapi kalian harus lihat juga dari beberapa bulan terakhir juga. Kalau dulu ya di siklus 2021, 2017 kalian bisa lihat masuknya dari Bitcoin, habis itu orang berpindah ke Ethereum, habis itu orang berpindah ke large caps. Ya, ini adalah big caps crypto. Habis itu alt season, semua altcoins naik, boom.
ya. Tapi saat ini ya, Bitcoin terus ke Solana, ya, ini dulu pada saat meme coins lagi cukup hype, sekarang kan lagi pada turun juga ya. Lalu ke Dogecoin, ke large cap memes, lalu ke full meme season. Tapi kalian harus perhatikan ini. Perhatikan apa? Pada saat mau beli meme coin, sebenarnya kalian butuh apa sih? Nah, yang kita butuhkan sebenarnya adalah decentralized Web3 wallet. Jadi kita nggak terlalu melihat altcoins lain, mungkin layer satu lain seperti ya mau Avalanche, mau Sonic ataupun yang lain. Orang-orang nggak terlalu memperhatikannya itu, karena spekulasinya langsung secara risknya, oh mau main altcoins, ya langsung ke memes aja, karena udah tinggi juga. Gitu. Saat ini ada sedikit perbedaan, di mana Ethereum mulai mengalami kenaikan, gitu ya. Kalau kita lihat Ethereum di sini, ya, secara money flow, tapi ya fokusnya saat ini memang lebih ke arah di makronya aja. Di makronya ya masih belum terlalu jelas. Tapi bahkan Ethereum saat ini, kalau kita lihat dari bottomnya, ya, dari local bottom ya sampai saat ini, ya dia naik kisaran 82%, hampir 100% ya, hampir 100%, ya 96% kalau kita dari low sampai high, ya dari bulan April. Ya, tapi tetap aja kalau kita bandingkan Ethereum untuk ke all time high-nya lagi aja, ini masih cukup jauh, teman-teman. Dia masih harus naik kisaran 100% lagi, sedangkan Bitcoin tinggal nggak nyampe 10% gitu. Ya, jadi kan harus perhatikan flow-nya juga. Gak hanya itu, pilihan altcoin saat ini udah terlalu banyak. Nah, ini mungkin masuk ke dalam reason keempat saya. Nah, tapi sebelum masuk ke reason keempat, teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa saat ini saya dengan Binance lagi ada campaign, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang belum ada exchange Binance, itu waktunya kalian untuk download, teman-teman. Saya taruh semua link di deskripsi biar kalian bisa lihat. Kenapa? Karena kalian bisa mendapatkan bonus $6 dengan hanya mendaftar. Jadi tujuan kalian adalah kalian KYC, ya kalian daftar, masukkan ID kalian, lalu kalian bisa melakukan first trade kalian ya di dalam Binance. Nanti kalian bisa mendapatkan $3 dan $3. Jadi totalnya $6. $3 untuk daftar, $3 untuk first trade, total $6 itu untuk kalian for free gitu ya, hanya dengan kalian daftar dengan link saya aja. Ini nggak setiap kali datang, jadi istilahnya kalau kalian mau manfaatkan sekarang karena kuotanya terbatas gitu ya. Nah, masuk ke dalam reason keempat. Itu lebih ke arah di altcoins ya. Di sini saya tulisnya less innovation dan juga VC farming, tapi sebenarnya ada satu lagi, yaitu adalah altcoins dilution. Altcoins dilution itu apa sih? Ini ya. Artinya terlalu banyak altcoin saat ini. Ya, saat ini altcoins terlalu banyak. Ya, jadi pilihannya nih altcoins dilution. Jadi terlalu banyak sekali, jadi orang-orang bingung juga istilahnya. Lalu pertanyaannya juga seperti ini. Altcoinsnya banyak, inovasinya juga nggak terlalu ada. Istilahnya project A dengan project B, beda nama, beda token, tapi inovasinya sama. Istilahnya gitu. Makanya jadinya kurang ada inovasi di dalam market ini. Lalu juga VC farming, di mana yang printing money sebenarnya adalah venture capital gitu ya, yaitu yang nge-fund crypto projects. Nah, kita bisa lihat trennya, teman-teman. Saat ini pun gitu ya, kalau kita lihat crypto funds and investor, trennya fokusnya sebenarnya 30% itu di AI, artificial intelligence. Namun kalian tahu ya, VC ini mereka udah ngerti dengan teknologi gitu ya. Dan pertanyaannya adalah kenapa mereka nggak langsung invest di perusahaan AI aja ketimbang di perusahaan AI kripto gitu. Jadi itu satu hal yang mungkin orang-orang nggak terlalu memperhatikannya gitu ya. Dan ya VC ini mereka biasanya mengambil keuntungan sendiri, sedangkan retail investor kita sebagai orang-orang yang mungkin ya coba cari projectnya, lihat fundamentalnya, jadinya kita kurang mendapatkan return yang maksimal juga karena ada yang party yang mengambil keuntungan sendiri lah, bisa dikatakan seperti itu. Makanya kalau kalian lihat kripto yang fokusnya, contoh Hyperliquid, teman-teman yang fokusnya di community, ya kalian bisa lihat di websitenya ini, community first, nggak ada investor, nggak ada market makers, nggak ada fee ke any company, justru bagus secara performa untuk hype ya. Kalian kalau lihat hype ini udah hampir all time high, teman-teman. Ini kalian lihatnya di KuCoin soalnya ya, tapi lihat sih dia di 42 deh, 60%. Tapi sebenarnya orang-orang all time high itu di kisaran $35. Jadi kalau lihat kayak gini 30% lagi gitu. Dan dia reboundnya cukup signifikan dari $9 saat ini naik 173% gitu. Nah, tapi kenapa nggak ngomongin hype? Ya ini saya udah ngomongin dari 1 bulan yang lalu
untuk hype. 1 bulan yang lalu saya bilang beli hype di kisaran $9. Dan kalian bisa lihat di sini bottomnya di berapa ya, di kisaran $9,2 gitu. Jadi kalian bisa nonton video ini aja untuk reference gitu ya. Ini saya nanti leave a link juga untuk video hype saya biar kalian kalau mau nonton bisa. Jadi kira-kira itu adalah keempat alasan kenapa altcoin season itu susah terjadi. Namun berita bagusnya seperti ini. Walaupun altcoin season mungkin susah terjadi, bukan berarti altcoins nggak bisa performing. Kalian bisa lihat contohnya tadi seperti hype. Kalian kalau misalnya Fartcoin gitu ya. Ya ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, naik 400%-an gitu. Ya. Jadi sebenarnya tetap akan ada altcoins yang masih bagus juga gitu. Asalkan kita bisa identifikasi altcoins mana yang bisa perform, altcoins mana yang malah lebih ke arah sideways gitu. Kecuali market udah mulai risk on, market udah membaik, baru kita mungkin baru masuk ke dalam altcoins gitu. Tapi untuk saat ini mungkin lebih baik kita manage posisi kita. Bitcoin kita masih lihat masih sangat strong juga. Bahkan kalau kita lihat Bitcoin dominance pun masih uptrend gitu. Ya, jadi overall ini aja teman-teman videonya. Semoga membantu kalian semua. Kalau kalian bingung juga, kalian bisa komen aja, nanti saya bisa bantu jawab. Dan ya, itu aja video dari saya. See you all in the next video. Bye-bye.